Wali Kacangan. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos, tanpa tendeng alang-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya, pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing di waktu atau jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran, jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tendeng alang-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Torekho sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi jadi gak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gorowannya yang menyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini mbah, saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi soleh atau pelaku toreko yang baik, sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan ma'rifatnya kepadanya," kata santri. "Toriko itu kacangan," ledek sesepuh. Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya, "Orang toriko itu orang yang tidak tahu, sehingga butuh jalan sebagai petunjuk." Santri toreko ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh ini memandang santri toreko ini dengan tatapan tajam, dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, "Apa matamu picek? Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan? Berjalan ke sana kemari mencari Allah yang tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simba supaya hati saya bisa hudur ilalah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pengen sugih, pengen tamu banyak," kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala, semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang toriko seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena torikonya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati." "Wali apa itu?" "Wali kacangan, cek-cek, gak bahaya blas." Wali Paidi tertawa terpinggal-pinggal mendengar ledekan sesepuh kepadanya, dan dengan masih tertawa, Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan mbah, daripada sampean dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh gantian tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mong nganteni gurune," hehe, balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi gak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangnya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi.
Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya, atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali tapi kedudukannya di atas para wali. Memang betul apa kata sesepuh aku ini memang kacangan.